Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat kembali mencuat ke permukaan saat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa ada beberapa oknum yang akan berencana mengambil alih partainya. Bagi halilintar di siang bolong, ada gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat. Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Selanjutnya kita sebut GPKPD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menganggap isu kudeta Partai Demokrat sebagai isu serius, sehingga SBY harus turun tangan untuk memberikan pernyataan kepada kadernya sebagai respon atas isu tersebut. Ada yang menarik dari pernyataan SBY, Demokrat not for sale. Artinya Demokrat tidak dijual. Jadi pernyataan Pak SBY itu mensiratkan bahwa keadaan di Demokrat itu memang nyata adanya akan kudeta. Dan pasca gagalnya kudeta kemarin oleh kelompok tertentu yang disinyalir dari kekuatan istana itu, maka mereka yang gagal kudeta itu tidak tinggal diam. Tentu mereka akan melakukan gerakan-gerakan lanjutan dalam sunyi, dalam gelap, dalam remang, bahkan underground. Bahkan seperti yang disinyalir oleh SBY gitu, bahwa gerakan itu masih berjalan dan sembunyi-sembunyi dan kecil-kecilan. Nah, fakta inilah yang menjadikan Pak SBY tidak bisa tinggal diam. Suka tidak suka, senang tidak senang harus turun tangan. Kenapa? Karena kalau itu tidak diselesaikan, tidak dituntaskan gitu ya, tidak diantisipasi gerakan-gerakan sunyi itu, gerakan-gerakan senyap itu, gerakan-gerakan underground itu, gerakan-gerakan kesinggungan itu, maka bisa jadi itu akan memperlemah gerakan atau kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat. Menurut Ujang, langkah yang dilakukan SBY sebuah langkah yang sudah tepat. Ujang menilai jika isu ini terus bergulir akan mempengaruhi keberlangsungan nasib Partai Demokrat, seperti terancam dibajak dan terlempar dari Partai Demokrat oleh gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan partai. Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, resmi memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada 7 anggota yang tergabung dalam Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD. Diketahui, 7 anggota diberhentikan dikarenakan terlibat Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD. 7 anggota yang diberhentikan diantaranya Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Syofwatilah Mozaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Ali. Keputusan pemberhentian kepada anggota Partai Demokrat itu sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Anggota yang dipecat terbukti melakukan perbuatan buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dalam imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks, dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.
DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Marzuki Ali. Dikatakan oleh Harzaki Mahendra bahwa Marzuki Ali terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. Pernyataan dan perbuatan Marzuki Ali merupakan fakta yang terang benderang untuk diminta keterangannya lagi atau diperiksa secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan. Ketentuan ini masuk terhadap pasal 18 ayat 4 Kode Etik Partai Demokrat. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, menyatakan pelaksanaan Kongres Luar Biasa untuk Partai Demokrat akan segera dilakukan. Kongres Luar Biasa atau KLB akan dilakukan dalam rangka menyelamatkan Partai Demokrat dari persoalan yang terjadi belakangan ini. Dalam konferensi pers yang digelar, Hengki mengatakan adanya kekisruhan yang terjadi di Partai Demokrat ini disebabkan oleh ketidakmampuan seorang pemimpin partai dalam menangani konflik yang terjadi di internal partai. Di samping itu, para pendiri akan segera melaksanakan Kongres Luar Biasa dan sepakat untuk mempersilahkan siapapun yang akan masuk dalam pelaksanaan KLB nanti, baik dari eksternal maupun internal. Apakah mungkin KLB itu jalan? Dan apakah KLB itu hanya untuk melengsarkan AHY? KLB pasti jalan. Jadi jangan apakah mungkin, pasti jalan. Dan melengsarkan, ya pasti kami lengsarkan. Oke? Yang kedua, pendiri kenapa tidak bersikap saat kemarin? Bukan tidak bersikap. 6 bulan sebelum terjadi Kongres, kami sudah mainkan itu yang mungkin teman-teman wartawan hadir, yang memintakan agar KLB dilakukan secara terbuka. Siapapun yang mau masuk silakan. Jadi kami sudah melakukan itu. Tetapi oleh karena beliau-beliau yang merasa hebat menutup pintu untuk orang lain ikut di dalam pertarungan sebagai ketua. Oke? Sehingga bagi yang pemilik suara dianggap aklamasi. Paham? Jadi bukan kami baru bicara. 6 bulan sebelum pelaksanaan kongres kami sudah bicara. Waktu itu di Simatupang. Sebelum AHY terpilih. Di Simatupang. Kebetulan saya juga yang berbicara dan teman-teman dari wartawan ada semua. Yang ketiga, pernyataan AHY pada pihak eksternal seolah-olah bahwa kok ada aktor. Nggak ada aktornya. Sama ketika partai ini kita dirikan, ya sama. Kita meminta siapa yang bisa. Kalau kita datang kepada Pak Jokowi juga boleh, kepada Pak Mahfud boleh. Boleh Pak, masuk partai kami sebagai partai terbuka jadi pemimpin. Gak ada masalah. Ke Pak Muldoko, yes, monggo. Siapa aja, kita kan partai terbuka. Cuman masalahnya kenapa diramehkan? Apakah ada sesuatu yang salah? Kemudian digiring opini seolah-olah terjadi kudeta. Wah, apaan? Lu juga udah kudeta duluan kok. Boleh dicatat. Bahwa intervensi pertama SBY pada saat kongres pertama di Bali sudah menghadirkan keluarga sampai dengan detik ini. Saya Hengki Luntungan, pendiri yang bicara. Jangan pernah takut. Saya tidak membenci beliau, tapi barang yang kita dirikan ini sesuai dengan kesepakatan awal tuh di tempatnya Pak Ilal Senang, Jalan MT Haryono, lantai 11 ya. Ada komitmen, partai ini harus partai terbuka. Hengki menegaskan, para pendiri Partai Demokrat akan terlibat secara aktif di pelaksanaan KLB dalam rangka pengawalan untuk mengembalikan visi misi Partai Demokrat. Tentu saja, kongres tersebut akan dilakukan sesuai dengan AD, ART pada saat kongres pertama. Kemudian Angkatan Muda Demokrat atau AMD mendukung langkah konstitusi mengenai Kongres Luar Biasa. Disebutkan, KLB merupakan salah satu upaya yang dibuat untuk pembenahan dari Partai Demokrat. Ketua Umum AMD, Boyke Nofrizon,
dalam konferensi pers Sabtu 27 Februari 2021 lalu memberikan dukungan terhadap KLB. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus cabang AMD, Ketua Umum DPP AMD itu menilai bahwa di bawah kepemimpinan AHY, soliditas internal Partai Demokrat terganggu. Boyke Nofrizon mengatakan agar seluruh pihak yang telah menginisiasi Kongres Luar Biasa Partai Demokrat untuk tetap berkomitmen secara teguh dan tegak lurus. Ketua Umum DPP AMD tersebut juga menyampaikan 6 poin tujuan dari KLB. Salah satunya adalah menjadikan Kongres Luar Biasa sebagai jalan terbaik juga tepat secara mekanisme hukum yang diatur oleh AD, ART untuk memberhentikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hidup pikuk serta gejolak politik dalam tubuh Partai Demokrat tidak pernah usai berhenti. Hal ini seakan menjadi agenda dan budaya per 5 tahunan. Kejadian ini tentunya berpotensi besar mengarah pada titik pembelahan juga perpecahan di antara sesama kader Partai Demokrat dan semua ini tidak terlepas dari ketidakmampuan bagi saya. Leadership Ketua Umum yang hari ini adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau sebagai pemimpin dan dalam memimpin Partai Demokrat, bahkan suasana sikap egaliter yang tadi saya sampaikan, suasana sikap egaliter yang hilang dan berganti lebih kepada otoriter. Bahkan kita melihat secara nyata tidak hanya sampai di situ, telah terjadi pengembudian nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda organisasi partai, mengambil dan menghilangkan hak politik kader di daerah, menciptakan suara pengkotak-kotakan dan sikap perbedaan di antara kader, mana yang gerbong AHY dan mana yang tidak. Ini terjadi loh di internal DPP khususnya, hingga membuat sikap perbedaan di antara kader semakin meruncing, bahkan cenderung ingin melupakan serta menghapus nilai sejarah para pelaku pejuang Partai Demokrat yang telah meneteskan air mata, keringat, juga dedikasi mereka dalam mengembangkan partai ini dari awal, dan terkesan membuka bahkan membiarkan ruang konflik dari tah-tahnya terusik. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam menjalankan tata kelola manajemen organisasi, partai cenderung keliru, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kepartaian sebagai partai yang menjunjung tinggi azas demokrasi yang telah ditanamkan dan tertanam pada era-era sebelumnya sebagai landasan dan falsafah yang telah ditegaskan dan ditetapkan Partai Demokrat. Dengan namanya sudah tahu ya teman-teman, Partai Demokrat artinya sangat menjunjung nilai demokrasi. Dari sekian, kita juga mencermati bahwa kejadian semalam itu juga akhirnya menjadi salah satu pembahasan. Ada 7 tokoh partai yang semalam dipecat tidak hormat, yaitu tokoh-tokoh yang menginisiasi gerakan KLB ini, diantaranya Bapak Joni Allen Marbun, Bapak Marzuki Ali, Bapak Dahlan Iskan, Bapak Tri Julianto, Pak Yusudharso, Pak Ahmad Yahya, dan Pak Syaifullah yaitu Pak Opan, dipecat dengan tidak hormat. Satu yang harus sadari bahwa pemecatan itu tidak sesuai dengan prosedural organisasi, karena ada tata cara lagi-lagi bahwa arogansi dan otoriter dipertampakkan dan dipertontonkan di depan publik. Di tengah hiruk pikuk tidak mencari jalan solusi, tapi memperkeruh persoalan internal partai. Ada mekanisme organisasi yang harus dijalankan, karena sesuai dengan ART bahwa pemecatan sanksi yang diberikan bla 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 tentunya memakai beberapa poin ya. Misalnya salah satunya ditegur secara lisan, lalu tertulis, lalu penonaktifan sementara, terakhir yaitu pemberhentian sebagai kader. Tapi nyatanya kemarin dipecat dengan tidak hormat, tidak ada kerangka tentang cara yang tepat yang telah termaktubkan oleh ART mengenai kader yang diberhentikan atau yang dipecat dari kader Partai Demokrat. Berbanding terbalik dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan hal berbeda mengenai pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB, yang tentunya akan dilakukan Partai Demokrat. Dirinya menilai semua kader di DPC maupun DPD
sampai saat ini mendukung penuh kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Syarif meyakini tidak akan ada kongres luar biasa yang akan digelar pada bulan Maret 2021. Meskipun ada, dirinya menilai pelaksanaan KLB itu tidak akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau hanya abal-abal. Menurutnya, pernyataan dari mantan politikus Partai Demokrat atau Darmizal mengenai akan diadakannya KLB itu hanya halusinasi atau hayalan yang bersangkutan saja. Di samping itu, Kepala Badan Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan, pelaksanaan kongres luar biasa ini hanya dapat dilakukan dengan dua cara sesuai yang tercantum di AD/ART partai. Salah satunya yakni melalui usulan Majelis Tinggi Partai yang diketahui Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, adanya kudeta kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. SBY menyebut aksi itu sebagai gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD. Polemik isu kudeta yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tampak berbuntut panjang. Pasalnya, kini Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan pernyataan pemberhentian tidak hormat kepada 7 kadernya di Partai Demokrat.